Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3241. Ansel kaget. Tapi Colton tetap tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu persis bagaimana perasaannya. Dia kemudian berjalan sebelum menepuk bahu Harvey. Harvey berdiri diam, sama tanpa ekspresi. Sudah kubilang Harvey sangat mengesankan. Ayah, apakah kamu percaya padaku sekarang? Ansel tersenyum tipis. Bisakah Sir York melihat cedera Anda sekarang? Sebelum Colton angkat bicara, sebuah suara bergema dari luar. Paman Torres, di mana kamu? Ayo pergi ke aula. Colton bertepuk tangan. Sienna ada di sini. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan menemukan saya seorang dokter terkenal beberapa hari yang lalu. Dia berencana untuk memperbaikiku. Tuan York, Sienna dari keluarga Wright. Bisik Ansel di telinga Harvey. Ayahnya adalah teman baik ayahku. Itu sebabnya kedua keluarga kami memiliki hubungan yang baik. Saya tidak tahu dia akan datang dengan dokter. Aku benar minta maaf tentang itu. Keluarga Wright. Harvey tersenyum setelah mendengar kata Ansel. Kepala dari 10 keluarga teratas di negara H. Apakah Sienna adalah putri legendaris dari keluarga? Orang yang ingin dipegang oleh setiap tuan muda dan pangeran. Ansel mengangguk ringan. Colton dengan rasa ingin tahu menatap Harvey. Dia tidak mengira Harvey bisa mengetahui identitas Sienna dengan mudah. Dia berjalan keluar dari taman ke aula tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera setelah itu, beberapa orang memasuki aula. Orang yang memimpin kelompok itu adalah seorang wanita ramping yang tampaknya berusia 20-an. Dia tidak memakai riasan apapun. Tapi wajahnya tetap cantik dan anggun. Aura canggihnya terpancar dari pakaian sederhananya yang terdiri dari shirt putih dan skinny jeans. Pria manapun akan berlutut begitu mereka melihat wanita seperti itu. Mengikuti tepat di belakangnya adalah seorang pria berambut pirang. Pria itu tampak berusia 30-an. Dia tinggi dan memiliki mata cekung dengan hidung tinggi. Ekspresi suka memerintah bisa dilihat di wajahnya. Di belakangnya, selusin orang membawa banyak barang bawaan. Mereka kemungkinan besar adalah perangkat medis canggih. Paman Torres. Ini Tuan Rudolf. Saya mengundangnya ke sini jauh dari Swiss. Dia seorang profesor sekolah kedokteran dan juga direktur termuda dari Federasi Medis Antar Negara. Dia ahli dalam pengobatan Barat dan Timur. Ditambah lagi, dia menjalani studi lanjutan di sekolah kedokteran Country H ketika dia masih muda. Ratu Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam bahkan mempekerjakannya dengan harga tinggi sebagai dokter kerajaan. Saya pergi ke The Empire dan mencari tahu tentang Tuan keterampilan medis Rudolf secara kebetulan. Itu sebabnya saya memintanya untuk melihat luka lama Anda. Setelah melihat Colton keluar, Sienna dengan cepat memperkenalkan orang barat di sampingnya. Ansel membeku setelah mendengar nama Rudolf. Bu, Wright. Apakah Rudolf sang Deadbuster legendaris? Rudolf tersenyum mendengar judul itu. Halo, Tuan Torres. Itu hanya sebuah nama. Tidak ada yang perlu disebutkan. Katanya dengan ekspresi rendah hati. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Penatua Torres hari ini. Ansel sangat gembira. Ayahnya telah terlalu lama disiksa oleh jari pencuri kehidupan. Ada kemungkinan besar pria itu akan mati tahun ini juga. Ansel mengundang Harvey ke sini. Tapi dia tidak terlalu berharap Harvey akan bisa menyembuhkan Colton juga. Tidak ada yang menyangka bahwa Sienna akan benar-benar mendapatkan pria seperti Rudolf di sini. Bab 3242. Gelar Rudolf bukan hanya untuk pertunjukan.
Dikatakan bahwa dia telah mempelajari keterampilan medis kuno dari India dan negara kepulauan, serta pengobatan barat dan timur. Pembunuhannya dianggap tak tertandingi. Dia juga mampu menyaring sebagian besar informasi yang tidak berguna dan hanya menyimpan intisari dari keterampilan medis tersebut, yang semakin mendorongnya lebih jauh. Dikatakan bahwa bahkan keluarga kerajaan di Eropa Utara kadang akan mempekerjakannya untuk merawat mereka, memperpanjang hidup mereka dalam prosesnya. Namun, harga Rudolf sangat tinggi. Dia akan menagih setidaknya jutaan dolar setiap kali. Jika dia harus mengoperasi seseorang, itu akan memakan biaya lebih banyak. Meski begitu, usahanya tetap berkembang. Ansel sudah pernah mendengar tentang Deadbuster yang legendaris sebelumnya. Meskipun keluarga Torres cukup terkenal di seluruh Floodwell, mereka masih belum cukup baik untuk mendapatkan seseorang seperti Rudolf di sini. Jika bukan karena Sienna, Rudolf mungkin tidak akan muncul di sini. Tuan, Rudolf mendengar tentang pengalaman Paman Torres. Dia mengatakan bahwa Paman Torres adalah seorang pahlawan, dan merupakan kehormatan baginya untuk memperlakukan Paman, kata Sienna setelah mengedipkan mata beberapa kali. Rudolf segera mengerti maksud Sienna. Putri Wright benar, katanya dengan senyum hangat di wajahnya. Colton dengan santai balas tersenyum. Kau terlalu baik, Sienna. Harvey melirik sang putri dengan rasa ingin tahu. Aman untuk dikatakan, Sienna bukanlah wanita biasa. Beberapa kata sederhana sudah cukup untuk mencegah Colton menolak perawatan Rudolf. Colton mengalihkan pandangannya ke arah Harvey sebelum menunjukkan senyum tipis. Izinkan saya memperkenalkan Anda, Sienna. Pria ini di sini adalah Harvey York. Ansel membawanya ke sini untuk mengobati lukaku. Karena kita semua ada di sini, kita harus bersaing. Ansel ingin mengatakan sesuatu, tapi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Sienna memelototi Harvey dengan tatapan curiga. York, dari sekolah kedokteran mana Anda lulus? Di bawah dokter mana Anda bekerja? Saya bukan dokter. Saya tidak punya keahlian medis, jawab Harvey. Aku hanya tahu seni membunuh. Lalu kenapa kamu mencoba mengobati luka Paman Torres? Sienna bingung. Saya tidak tahu dari mana Anda berasal, Tuan York. Dia berkata dengan tatapan pahit. Tapi saya harus memperingatkan Anda. Jika Anda di sini hanya untuk menipu kami, sebaiknya Anda pergi sekarang. Paman Torres tidak akan membiarkan Anda lolos. Anda akan berakhir mengerikan jika Anda mencoba membodohinya. Kamu masih bisa pergi sekarang. Tentu saja. Sang putri cukup baik untuk memberikan peringatan kepada Harvey bahkan ketika dia merasa bahwa dia adalah seorang penipu. Rudolf Naturailye memiliki motif tersembunyi tentang Sienna. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening setelah melihat dia begitu baik untuk penipu belaka. Benar. Saya mendengar bahwa ada banyak dokter dan penipu bertelanjang kaki di negara H. Tetapi saya tidak berpikir kita akan bertemu satu di sini. Reputasi para dokter dirusak oleh orang seperti dia. Saya sarankan kita membuang dia keluar dari pintu sekarang. Penipu itu ingin bersaing denganku. Tidak ada kesempatan. Rudolf tampak seperti akan pergi jika Harvey diizinkan untuk tinggal. Sienna merasa cukup tertekan dengan pergantian peristiwa. Dia berharap Rudolf akan menyembuhkan Colton. Namun, dia terlalu baik. Dia tidak bisa begitu saja melempar seseorang yang baru saja dia temui dari pintu depan. Bahkan jika dia hanya seorang penipu. Bab 3243. Melihat ekspresi menghina Rudolf, Harvey dengan tenang berkata, "Saya bukan dokter. Dan kau adalah Deadbuster yang legendaris. Jika Anda benar hebat, mengapa Anda tidak menyembuhkan penyakit Anda sendiri? Setiap kali Anda merasa ingin melakukannya, Anda tidak memiliki kekuatan untuk benar-benar menjalaninya.
Anda merasa sengsara tentang hal itu, bukan? Penampilan Rudolf yang indah membeku dalam sekejap. Dia memandang Harvey, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak berpikir bahwa Harvey tahu tentang rahasianya yang tak terkatakan. Reputasinya akan ternoda jika berita tentang ini menyebar. Rudolf dengan marah mengubah ekspresinya. Kau menyelidikiku. Colton dan Ansel menatap Rudolf dengan tatapan aneh saat menyadari perubahan ekspresinya. Mereka secara alami tahu apa yang Harvey bicarakan. Sienna sedikit tercengang. Tapi kemudian dia menyadari tentang apa percakapan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Wajahnya merah cerah. Mengapa saya? Apakah Anda pikir Anda jagoan yang saya minati? Harvey merasa tidak bisa berkata-kata. Lagi pula, ini pertama kalinya kami bertemu. Bagaimana saya punya waktu untuk melakukan itu? Yang mengatakan, saya harus memperingatkan Anda. Usus hewan mengandung estrogen yang tinggi. Ini bagus untuk vitalitas Anda. Tapi Anda makan terlalu banyak. Anda tidak berpengalaman dalam penyakit Anda sendiri. Anda juga tidak bisa hanya mengunjungi dokter untuk itu. Karena Anda memiliki identitas yang luar biasa. Anda akan kehilangannya sepenuhnya jika ini terus berlanjut. Tubuh Rudolf bergetar. Lalu dia membeku. Orang tidak bisa melihat hutan di pepohonan. Rudolf telah meneliti kondisinya selama beberapa waktu. Dia yakin itu bukan sesuatu yang terlalu serius. Dia berpikir bahwa itu hanya suatu penyakit jiwa. Dia tidak menyangka bahwa itu karena alasan yang begitu sederhana. Rupanya, tingkat estrogennya terlalu tinggi karena cinta untuk usus hewan. Wajah Sienna merah padam setelah melihat wajah kesadaran Rudolf. Lagi pula dia tidak baik. Aku tidak percaya dia mencoba mengejarku. Sienna tidak tahu apakah dia harus tetap diam atau berterima kasih pada Harvey saat ini. Ekspresi Rudolf memburuk setelah merasakan tatapan Sienna padanya. Aku akui. Kamu cukup bagus. Serunya. Mengejek dengan dingin. Saya mendengar bahwa Anda orang dari negara sangat berpengalaman dalam pengobatan timur. Anda harus menjadi ahli. Namun, menyelamatkan nyawa tidak sesederhana itu. Kami membutuhkan keterampilan medis terbaik. Begitukah? Harvey mengangkat bahu. Acuh tak acuh. Jika itu masalahnya, mengapa Anda tidak membiarkan kami melihat betapa mengesankannya Deadbuster yang legendaris itu? Colton terlihat sangat penasaran. Dia sudah cukup terkesan dengan Harvey. Tapi dia tidak pernah menyangka Harvey bisa membuat Rudolf menderita seperti ini hanya dengan beberapa patah kata. Belum lagi, Rudolf benar-benar malu di depan sang putri. Rudolf menarik napas dalam, dan memberi isyarat kepada asistennya untuk menyiapkan peralatannya. Dia tidak punya pilihan selain menyembuhkan Colton sehingga dia bisa mendapatkan kembali reputasinya. Bab 3244. Rudolf menyilangkan tangannya saat asistennya mengeluarkan segala macam instrumen presisi. Kau belum pernah melihat semua ini, kan? Biarkan saya memberi tahu Anda sesuatu. Ini adalah peralatan khusus yang hanya ditemukan di Swiss. Anda harus bekerja sepanjang hidup Anda hanya untuk memiliki salah satu dari ini. Para dokter di negara saya menggunakan keterampilan medis yang nyata untuk menyelamatkan pasien mereka. Akan kutunjukkan betapa bagusnya aku sekarang. Harvey melirik peralatan dengan rasa ingin tahu untuk sementara waktu. Penatua Torres bahkan tidak sakit. Tetapi Anda mungkin salah mendiagnosisnya sebagai penderita gagal jantung. Saya bukan dokter. Tapi saya sudah tahu. Jangan bilang bahwa Anda akan menggunakan semua peralatan ini hanya untuk melakukan persis seperti yang saya prediksi. Sienna bingung. Kau bisa tahu apa yang salah dengan Paman Torres. Kau tidak hanya mengatakan omong kosong, kan? Harvey terkekeh tanpa memberikan jawaban. Rudolf dengan dingin mengejek. Dia merasa sangat malu setelah semua penghinaan dari sebelumnya.
Dia memasang front dan mulai mempersiapkan peralatannya untuk memeriksa tubuh Colton. Rudolf mengerutkan kening setelah melakukan pemeriksaan. Dia ragu-ragu sebelum berkata, "Penatua Torres." Dilihat dari diagnosisnya, memang tampak seperti gagal jantung. Tapi berdasarkan pembacaan lain di jantung Anda, terlihat cukup sehat. Penyakit aneh ini sangat mempengaruhimu. Jika saya benar, Anda akan mati dalam waktu kurang dari 3 bulan. Apa? Sienna membeku. Di satu sisi, dia dikejutkan oleh penyakit Colton. Di sisi lain, dia terkejut dengan penilaian Harvey. Colton terkesan. Dia tidak mengira Harvey bisa mengetahui kondisinya hanya dengan sekali pandang. Ada 3 bulan tersisa sebelum jari Livestealing terakhir akan berlaku. Jika tidak ada cara untuk menyembuhkannya, Colton pasti akan mati. Penyakit itu memang sangat mirip dengan penyakit gagal jantung. Dan Harvey mampu mengungkapkan semuanya dengan begitu cepat. Sienna sadar dan dia menatap Rudolf. Bisakah Paman Torres diselamatkan, Tuan? Rudolf. Ya. Jawab Rudolf dengan tatapan serius. Ada 30% kemungkinan saya bisa menyelamatkannya. Satunya pilihan saat ini adalah transplantasi jantung. Tapi saya perlu mengingatkan Anda tentang risikonya. Jika hati tidak cocok dengan tubuh Penatua Torres, dia akan mati. Konon, tingkat keberhasilan operasi ini adalah yang tertinggi di seluruh dunia saat ini. Rudolf percaya diri. Dia adalah seorang ahli di antara para ahli transplantasi jantung. 30%. Colton tersenyum. Sederhananya, saya memiliki peluang lebih besar untuk meninggal jika saya melakukan operasi. Kalau begitu, aku sudah selesai dengan ini. Saya akan menjalani sisa hidup saya sepenuhnya. Itu lebih baik daripada mati di meja operasi. Bagaimanapun juga, Sienna membeku sebelumnya. Wajahnya menyedihkan. Paman Torres. Ekspresi Ansel juga memburuk. Dia tidak pernah berpikir bahwa hanya ada 30% kemungkinan ayahnya bisa diselamatkan. Pada titik ini, kemungkinannya sama dengan melawan kematian itu sendiri. Bab 3245. Colton terkekeh. Hidup dan mati. Miskin dan kaya. Semuanya ditakdirkan. Karena tidak ada kesempatan bagus aku akan selamat. Mari kita tinggalkan ini. Sulit bagi Tuan Rudolf datang jauh ke sini. Tulis dia cek 5 juta dolar. Tentu saja, Colton tidak ingin mengambil napas terakhirnya di ranjang yang sakit. Rudolf memberinya senyum pahit. Terima kasih untuk itu, Penatua Torres. Tapi saya khawatir saya tidak bisa menerimanya. Sienna belum berencana untuk menyerah. Anda adalah direktur termuda dari Federasi Medis Internasional, Tuan Rudolf. Anda pria yang berbakat. Kamu, kembali Deadbuster. Apakah Anda benar-benar tidak punya cara lain untuk membantu Paman Torres? Tidak ada cara lain. Rudolf menarik napas dalam. Kita ambil kesempatan itu. Atau kita biarkan dia mati setelah 3 bulan. Bukan hanya saya. Bahkan ketua federasi tidak akan bisa membantu. Sienna terdiam setelah mendengar kata Rudolf. Harvey tersenyum tenang dan menepuk bahu Rudolf. Kamu memiliki keterampilan yang mengesankan, Rudolf. Tetapi kamu kurang pengetahuan. Negara H memiliki sejarah yang sangat luas. Anda tidak akan bisa memahami semuanya hanya dengan belajar di sini selama beberapa tahun. Karena itu masalahnya. Aku tidak akan menyalahkanmu untuk ini. Tapi di masa depan, kamu mungkin harus berhenti pamer. Harvey menyipitkan matanya saat dia berbalik untuk melihat Colton. Penatua Torres. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Tubuh Sienna gemetar. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bisakah kamu? Bagaimana? Apakah Anda mengatakan bahwa Anda lebih baik dari Tuan Rudolf? Wajah Rudolf menjadi merah padam setelah dia mendengar kata Harvey.
Ekspresi mengejek muncul di wajahnya setelah Harvey mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan Colton. Dia menderita beberapa kerugian dari Harvey barusan. Tapi dia masih sangat percaya diri dengan penyakit saya di kalseknya. Dia yakin dia memiliki penilaian yang tepat. Colton memandang Harvey. Penasaran. Berapa persen kemungkinan saya bertahan? Dia bertanya. 100%. 100%. Ekspresi semua orang berubah sedikit demi sedikit. Bahkan Deadbuster sendiri mengatakan bahwa dia hanya memiliki peluang 30% untuk berhasil. Namun, Harvey yakin bahwa dia bisa menyembuhkan Colton. 100%. Sienna memiliki temperamen yang cukup baik. Tetapi dia masih kesal. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk pamer seperti ini, Sir York. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa Anda katakan. Bahkan dokter terbaik pun tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Paman Torres memiliki penyakit jantung. Setelah semua, Anda hanya akan memberinya harapan palsu saat ini. Ini kejam. Sementara Ansel menarik napas dalam. Saya percaya Tuan York. Dia berseru dengan sangat serius. Rudolf terkejut dengan kata Ansel. Tapi karena pelatih kepala sendiri mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan Colton, maka itu pasti benar. Ansel menghela nafas panjang. 100%. Rudolf memandang Harvey dengan tatapan mengejek. Saya akui. Anda cukup ahli untuk dapat mendiagnosis Penatua Torres hanya dengan sekali pandang. Namun, bakat sejati dibutuhkan untuk menyelamatkan seorang pasien. Tidak pamer. Jika Anda benar dapat menyembuhkannya, saya akan berlutut dan memanggil Anda guru saya setiap kali saya melihat Anda di masa depan. Bab 3246. Rudolf percaya bahwa keterampilan medisnya tidak ada bandingannya. Dia telah merawat orang dari keluarga kerajaan atau bangsawan di Eropa Utara selama bertahun-tahun. Bersama dengan gelarnya sebagai Direktur Federasi Medis Internasional, dapat dikatakan bahwa dia cukup berpengaruh dalam dunia medis. Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan pasien yang tidak bisa dia bantu sendiri. Dia sudah sangat tidak senang dengan Harvey yang mengungkap rahasianya. Tentu saja, dia jauh lebih marah setelah Harvey menunjukkan rasa tidak hormat padanya di bidang yang dia kuasai dengan baik. Para asisten dan perawat di samping Rudolf memelototi Harvey dengan jijik. Mereka berpikir bahwa Harvey terlalu arogan. Hanya karena dia menemukan rahasia Rudolf. Bukan berarti dia bisa pamer seperti itu. Dia tidak bisa melakukan seperti itu. Tapi keterampilan medisnya tak tertandingi. Maukah Anda mencoba? Penatua Torres. Harvey sama sekali mengabaikan hinaan Rudolf. Dan alih-alih menatap Colton dengan tenang. Seperti yang saya katakan, saya bukan dokter. Namun, saya tahu seni membunuh. Tidak peduli seberapa menakutkan jari Livestealing itu masih hanya sebuah teknik dari seni membunuh. Jika aku bisa membunuh, aku bisa menyelamatkanmu. Mata Colton berbinar saat melihat tatapan tenang Harvey. Dia adalah orang yang sangat berpengalaman. Dia tahu bahwa Harvey benar percaya diri dengan kemampuannya. Yang terakhir tidak akan setenang ini jika bukan itu masalahnya. Kau yakin bisa menyembuhkanku, Harvey? Tanya Colton. Kau 100% yakin? Saya tidak akan pernah menarik kembali kata-kata saya. Jawab Harvey dengan tenang. Benar. Colton tertawa kecil. Karena kamu begitu percaya diri. Kamu memiliki izinku untuk melakukan segalanya dengan kekuatanmu. Colton tertarik pada Harvey. Dia tidak tahu identitas asli Harvey. Tapi dia tahu bahwa putra bungsu yang dia banggakan mempercayai Harvey. Colton ingin melihat apakah Harvey hanyalah seorang pemuda arogan. Atau apakah dia benar berbakat. Dia akan tahu segera setelah dia menerima perawatan Harvey. Sienna mengerutkan kening. Dia khawatir.
Dia ingin Colton disembuhkan. Tetapi pada saat yang sama, dia takut bahwa dia akan berada dalam bahaya. Rudolf terus menggelengkan kepalanya. Jangan. Penatua Torres. Anda berada dalam situasi genting sekarang. Anda mungkin mati jika Anda membiarkan tidak ada yang mengoperasi Anda. Penyakit jantung tidak begitu mudah disembuhkan. Colton. Bagaimanapun. Melambaikan tangannya sebagai tanda berhenti. Sudah diputuskan. Katanya. Bagaimana rencanamu untuk memperbaikiku? Harvey. Sienna memelototi Harvey. Sebaiknya kau tidak melakukan hal bodoh. Harvey. Saya akan menyelesaikan skor dengan Anda jika terjadi sesuatu pada Paman Torres. Harvey mengabaikan Sienna. Dan kembali ke Colton. Tentu saja. Kami akan memperbaiki masalah seperti yang Anda dapatkan sejak awal. Aku akan menyembuhkanmu dengan cara yang sama seperti saat kamu terluka. Itulah mengapa saya membutuhkan kerja sama penuh Anda. Colton mengerutkan kening sebelum mengangguk ringan. Benar, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Harvey kemudian mengalihkan pandangannya ke Ansel. Ikat dia. Pastikan dia tidak bergerak 1 inci pun. Ansel mempercayai Harvey. Dia langsung menemukan tali untuk mengikat dan menahan Colton segera setelah dia mendengar perintah Harvey. Para asisten dan perawat Rudolf menyaksikan pertunjukan itu dengan ekspresi mengejek. Apa yang dia coba lakukan? Petik 1. Apakah dia mencoba membaca mantra atau semacamnya? Lelucon sialan. Bab 3247. Sienna mengerutkan kening. Tidak ada yang bisa dia katakan jika Colton ingin Harvey memperlakukannya. Hanya Ansel yang heboh. Seolah ayahnya akan segera sembuh. Siap. Penatua Torres. Harvey mengabaikan tatapan semua orang dan mengangkat jari telunjuk dan jari tengah kanannya. Seolah itu adalah pisau. Silakan. Colton tersenyum. Tetapi bahkan pria yang tenang seperti dia akan merasa sedikit cemas. Ototnya menjadi sedikit tegang. Astaga. Harvey maju selangkah dan mengayunkan telapak tangan kirinya tepat di depan wajah Colton. Tampar. Colton langsung marah setelah menerima tamparan itu. Tuan York. Ekspresi Ansel langsung berubah. Beraninya kau. Wajah Sienna menjadi dingin. Apa yang Anda pikir Anda lakukan? Rudolf juga menjadi marah. Jika Harvey bisa menyelamatkan orang seperti ini, pengalaman Rudolf di sekolah kedokteran akan sia-sia. Tepat saat semua orang marah, Harvey menusukkan jarinya tepat ke jantung Colton. Dia menusuk jarinya di tempat itu sekitar 7 kali. Sebelum dia mundur selangkah, dia menamparkan wajah Colton sekali lagi. Puff. Colton sangat marah. Tapi kemudian dia merasakan sesuatu keluar dari tenggorokannya. Pitch. Darah hitam keluar dari mulutnya sebelum terciprat ke tanah. Darahnya terasa sangat dingin. Lapisan kristal bening bisa terlihat. Colton tampak sangat kesakitan. Dia lumpuh total di kursi. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan 1 jari pun. Apa yang kamu lakukan pada Paman Torres? Sienna maju selangkah dengan ekspresi dingin. Kau mempermalukannya. Ini adalah perintah saya. Para asisten dan perawat memandang Harvey. Terkejut. Orang ini benar tidak tahu malu. Dia berkata dia akan menyelamatkan Elder Torres. Tetapi dia memukul Elder Torres sampai darah keluar dari mulutnya. Petik 1. Bahkan Ansel tidak bisa bereaksi terhadap situasi tersebut. Hanya ekspresi Rudolf yang berubah saat itu juga. Dia buru meletakkan stetoskop di atas jantung Colton dan mendengarkan sebentar. Detak jantungnya normal sekarang, katanya. Tampak terkejut. Bagaimana ini mungkin? Penatua Torres sedikit lemah sekarang. Pastikan dia beristirahat dengan baik. Beri dia obat. Dan rawat dia selama beberapa hari. Dia harus baik saja setelah itu. Ansel sadar dan dengan cepat mengangkat Colton ke kamarnya. Tanda tamparan di wajah Colton telah hilang. Tetapi seluruh tubuhnya menjadi merah padam.
Penampilannya yang pucat dan suram tidak terlihat. Rudolf segera membawa semua perlengkapannya dan memeriksa Colton. Sienna tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Setengah jam kemudian, Rudolf membuang stetoskopnya. Dia jatuh ke tanah. Keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. "Ada apa, Rudolf?" tanya Sienna. "Ada apa dengan Paman Torres?" "Dia baik. Dia benar normal sekarang." "Tidak. Dia bahkan lebih sehat dari orang normal." Rudolf benar tidak percaya. Gejala gagal jantungnya hilang sama sekali. Detak jantungnya kembali normal. Dia baik saja sekarang. Ini luar biasa. Bab 3248. Rudolf tidak percaya bahwa siapapun di dunia ini dapat memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Lagi pula, Harvey hanya menamparkan wajah Colton dan menusuk dada Colton beberapa kali. Namun, itu saja entah bagaimana bisa menyelamatkan Colton dari kematian yang akan segera terjadi. Ini luar biasa. Itu adalah keajaiban. Apa yang terjadi? Mengapa Anda ingin Penatua Torres diikat? Kenapa kamu menamparkan wajahnya? Kau harus memberitahuku. Rudolf pada dasarnya memohon Harvey untuk memberitahunya apa yang telah dilakukan Harvey. Dia menolak untuk mati tanpa mengetahui pengetahuan yang begitu penting. Sienna, para asisten, dan para perawat membeku setelah melihat ekspresi hiruk-pikuk di wajah Rudolf. Tentu saja, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya bertindak seperti ini. Bagaimanapun, dia selalu tinggi dan perkasa. Sederhana saja, kok. Harvey bermaksud menjelaskan cara kerjanya untuk Ansel. Jadi dia tidak berencana menyembunyikan apapun. Penatua Torres adalah memiliki beban di hatinya ketika dia melawan seseorang. Tidak ada rasa sakit fisik dari serangan itu. Tetapi embusan udara dingin disuntikkan tepat ke jantungnya. Tidak banyak. Tapi itu terus memperlambat aliran darahnya. Semakin lambat aliran darah, semakin lemah jantungnya. Aku menamparkan wajahnya untuk membuatnya marah dan menahan dingin di hatinya. Kemudian, saya menyodok titik-titik di sekitar jantungnya di mana darah mengalir untuk menghentikan aliran apapun. Mengumpulkan semua udara dingin di dalam hatinya dalam proses itu. Akhirnya, saya memberinya tamparan lagi untuk membuatnya batuk darah yang terkena udara dingin. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa darah telah sepenuhnya mengkristal di tanah sekarang. Tanpa udara dingin di Penatua Torres, lukanya akan sembuh total. Harvey memberikan penjelasan yang begitu sederhana. Ansel dan Sienna sama ahli dalam seni bela diri, sehingga mereka dapat memahami situasi dengan cepat. Udara dingin yang dibicarakan Harvey adalah cedera yang dialami Colton saat itu, jari pencuri kehidupan. Namun, mereka tidak menyangka Harvey bisa memperbaiki Colton dengan begitu mudah. Rudolf benar bingung setelah mendengar penjelasannya. Ini pasti seni bela diri legendaris yang dibicarakan semua orang. Ini luar biasa. Anda luar biasa, Tuan York. Rudolf telah mendiagnosis Colton 2 kali pada saat ini. Apapun metode yang digunakan Harvey, tidak diragukan lagi bahwa Colton terus pulih. Rudolf berpikir bahwa dia telah mempelajari segalanya di dunia medis. Tapi kemudian, dia menyadari bahwa apa yang dia pelajari hanyalah puncak gunung es dibandingkan dengan pengetahuan Country H. Tanpa pikir panjang, Rudolf menghempaskan lututnya ke tanah dan mulai merendahkan diri. Seorang pria yang benar lembut tidak akan pernah mengingkari katanya. Anda guru saya mulai sekarang, Mer. York, tolong terima aku sebagai muridmu. Mulai sekarang, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Ketika dia mengangkat kepalanya, mata Rudolf dipenuhi dengan gairah yang membara. Pria seperti dia akan selalu berusaha meningkatkan keterampilan medisnya secara ekstrim. Keterampilan Harvey membuatnya
Benar yakin. Para asisten dan perawat benar-benar terkejut dengan pemandangan itu. Tak seorang pun membayangkan bahwa dokter terkenal Eropa Timur itu akan benar-benar menemukan seorang guru di negeri H. Bab 3249. Wajah cantik Sienna dipenuhi dengan keterkejutan. Tuan York, dengan bakat Anda akan dapat berkontribusi banyak untuk negara. Izinkan saya mengundang Anda. Anda terlalu baik, Tuan Rudolf. Sudah kubilang, aku bukan dokter. Saya hanya tahu seni membunuh. Selalu ada seseorang yang berpengalaman di bidang tertentu. Saya baru saja beruntung. Saya berhasil menyelamatkan Penatua Torres di bidang yang saya kuasai. Sebelum Sienna bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, Harvey mengangkat Rudolf. Penatua Torres telah menderita selama bertahun-tahun. Dia terus pulih sekarang. Tapi dia masih butuh waktu untuk kembali. Aku akan menyerahkannya padamu sekarang, Deadbuster. Harvey kemudian berbalik dan pergi. Harvey tidak tertarik untuk dekat dengan putri keluarga papan atas. Lagi pula, ada terlalu banyak pangeran dan tuan muda yang mengantri untuknya. Harvey tidak ingin melawan satu persatu orang-orang itu. Ketika dia meninggalkan Number One Manor, koneksi Harvey di Floodwell meningkat ke level yang lebih tinggi. Sebelumnya, di dalam keluarga Torres, hanya Ansel yang akan mengabdi di bawahnya. Tetapi pada titik ini, bahkan Nelson harus mendengarkan bantuan Harvey, yang mengatakan, Harvey tidak peduli tentang hal seperti itu. Dia hanya menyelamatkan Nelson demi Ansel. Selain itu, Harvey tahu bahwa Colton adalah seorang tokoh terkemuka yang mengabdi pada negara dan rakyatnya di masa mudanya. Akan terlalu menyedihkan jika seorang pria seperti itu tidak bisa hidup mengisi masa tuanya. Harvey mau tak mau menggelengkan kepalanya di bawah cahaya redup yang mengelilinginya di base camp geng kapak. Dia awalnya berpikir bahwa tempat itu tidak terlalu buruk. Tetapi setelah membandingkannya dengan rumah nomor 1, dia tahu bahwa dia seharusnya tinggal di sana sejak awal. Saat dia mencari kesempatan untuk membeli sebuah villa di sana untuk ditinggali Mandy dengan bantuan Ansel, sebuah suara lembut terdengar dari belakang. Kakak ipar, Cynthia muncul entah dari mana dan langsung menempel ke lengan Harvey. Apakah kamu bebas malam ini? Cynthia sedang dalam suasana hati yang baik. Dia mengenakan rok Chanel hitam tanpa lengan, memperlihatkan kulit putih saljunya yang indah. Itu adalah pemandangan yang cukup menarik. Aroma samar seorang wanita muda bisa tercium padanya karena dia baru saja selesai mandi. Harvey hanya bisa menarik napas dalam. Kenapa kamu pulang? Di mana ibu dan adikmu? Harvey menenangkan dirinya sebelum dia menarik lengannya. Cynthia memberinya senyum hangat. Suster dalam mode CEO-nya sekarang. Dia bekerja lembur. Ibu berkata bahwa saham itu miliknya. Jadi dia selalu mengawasi suster sepanjang waktu. Tapi saya tidak ada hubungannya di sana. Jadi saya kembali lebih awal. Benar, Anda belum memberitahu saya apakah Anda bebas malam ini. Cynthia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Harvey memikirkannya sebentar. Saya pikir saya akan bebas. Sesuatu hebat. Kalau begitu, kamu akan menjadi pacarku malam ini, kata Cynthia sambil tersenyum hangat. Ada perjamuan malam yang akan saya datangi malam ini. Beberapa orang dari lingkaran sosial atas Floodwell adalah berkumpul. Saya hanya bertemu beberapa dari mereka hari ini. Itu sebabnya saya pikir akan lebih aman untuk membawa Anda bersama saya. Lingkaran sosial atas Floodwell. Harvey mengerutkan kening. Dia dan yang lainnya semuanya adalah orang luar yang memaksa diri mereka masuk ke dalam lingkaran. Berbicara secara logis, mereka seharusnya sudah disingkirkan. Namun, seseorang benar-benar mengundang Cynthia ke perjamuan. Sesuatu tampak sangat mencurigakan bagi Harvey. Bab 3250.
Apakah seorang pria yang mengundangmu? Harvey bertanya secara naluriah. Tidak, ini seorang wanita. Aku sudah dewasa sekarang. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Jika itu laki, saya akan langsung menolak undangan di tempat. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa beberapa tuan muda dan nyonya yang paling menonjol dari lingkaran bisnis Floodwell akan datang hari ini. Teman yang datang untuk membicarakan bisnis dengan perusahaan kami adalah penyelenggara pertemuan. Dia yang mengundangku. Saya tidak bisa menolak tawaran itu. Bagaimanapun juga, saya ingin membantu Sister dengan bisnisnya. Itu sebabnya saya menerimanya. Tapi aku tidak terlalu mengenal tempat itu. Itulah mengapa aku hanya bisa memintamu untuk ikut denganku. Ia memasang tampang menyedihkan. Oh, tidak banyak orang yang mengenal Anda di sini. Selain itu, kita tidak bisa hanya berjuang untuk naik peringkat, kan? Orang bilang bisnis itu dibuat lewat hubungan. Saya pikir mereka benar. Benar-benar. Mari kita perjuangkan masa depan kakak bersama-sama. Baiklah. Cynthia mulai mengayunkan tangan Harvey. Harvey kebetulan melihat dua kelinci putih melompat-lompat di sekitar tempat itu selama itu. Dia secara naluriah menundukkan kepalanya. Lupakan saja. Bagaimanapun juga. Itu hanya pertemuan orang kaya yang makan dan minum. Pergilah sendiri. Aku akan memberitahu Kaiden untuk mengirim beberapa pengawal untukmu. Cynthia cukup kesal. Tidak. Semua pria Kaiden terlihat sangat kejam. Semua orang akan berpikir bahwa aku semacam berandalan. Aku tidak mau. Jika kamu ikut denganku, aku akan berbicara dengan kakakku semua tentangmu. Kau tidak ingin menceraikannya, kan? Kau mencoba menyalakan kembali api lama dan berkumpul dengannya. Anda, cukup. Berhenti. Aku akan pergi. Harvey segera memotong Cynthia. Dia tidak bisa menangani semua omelan lagi. Tapi aku memberitahumu sekarang. Aku sedikit lelah hari ini. Aku hanya bisa tinggal bersamamu sampai 12. Lebih lambat dari itu. Dan Anda sendirian. Cynthia tersenyum hangat padanya. Kamu yang terbaik. Aku sangat mencintaimu. Harvey menghela nafas ketika Cynthia memanggil seseorang untuk membawakan jas. Dia kemudian memaksa Harvey untuk berubah menjadi itu. Segera setelah itu, seorang penata rambut dipanggil untuk Harvey. Setelah perubahan seperti itu, dia terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Secara alami, orang-orang muda memiliki pikiran mereka sendiri. Sejak Harvey memutuskan untuk pergi dengan Cynthia, dia tidak punya pilihan selain bermain dengan keinginannya. 1 jam kemudian, keduanya tiba di sebuah persimpangan. Untuk mencegah siapapun berpikir bahwa dia adalah seorang berandalan, Cynthia memutuskan untuk tidak membiarkan siapapun dari geng kapak menjemputnya. 10 m kemudian, sebuah Porsche Panamera melaju dan parkir tepat di samping keduanya. Seorang wanita tinggi dan ramping dengan kacamata dan gaun berjalan keluar dari mobil. Kakinya yang panjang sangat pucat. Bersama dengan sosoknya yang cantik dan wajahnya yang cantik, banyak orang yang melihatnya tidak bisa tidak melirik. Dia tampak agak terlalu jauh, meskipun tidak ada pria yang berani berbicara dengannya karena sikapnya yang menyendiri. Cynthia dengan senang hati berjalan ke arah wanita itu dan melingkarkan tangannya di lengan wanita itu. Harvey, ini Diana Lee dari Barata Business Council. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.